Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il madhi. Pada video kita kali ini kita coba akan membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 6 sampai ayat 7. Nanti di ayat tersebut kita akan temukan satu contoh dari lafaz yang sesuai dengan wazan istaf'ala. Oke, untuk itu mari kita coba buka surat Al-A'la ayat 6 sampai ayat 7. Ya, kita coba akan bahas ya ayat tersebut satu persatu. Di surat Al-A'la ayat 6 disebutkan di situ, kalla innal insana layatgha. Kalla artinya sekali-kali tidak. Dalam bahasa Arab ini disebut dia tergolong huruf yang dia berfungsi untuk memotong sebuah kalimat pembicaraan. Ya. Kala di situ diartikan sekali-kali tidak. Ya. Berarti ada kalimat sebelumnya. Berarti ada ayat sebelumnya yang dijelaskan. Kalau kita lihat di surat ayat 5-nya, di situ dijelaskan bahwasanya allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada insan apa yang dia tidak ketahui. Jadi sebenarnya dari ayat 5 tersebut dapat kita pahami bahwasanya hakikinya manusia itu malam ya'lam. Manusia itu tidak tahu, tidak memiliki ilmu, sehingga Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Namun kenyataannya ketika manusia diajarkan, ya, diberitahu apa yang dia tidak ketahui, ya, dilanjutkan di ayat 6-nya, kalla, sekali-kali tidak. Artinya bukan masalah insan malam ya'lam, ya. Bukan itu sebenarnya sebuah permasalahan pada ayat tersebut. Bukan masalah insan malam ya'lam, tapi innal insana layatgha. Sesungguhnya kalimat inna taukid fungsinya menegaskan. Jadi di ayat 6 ini Allah ingin menegaskan, memberitahukan kepada kita insan itu benar-benar togho. Ya. Jadi bukan masalah insan tidak mengetahui, nggak tahu, tapi permasalahan utamanya adalah insan itu yatgha, la yatgha, sangat togho. Kata yatgha bentuknya adalah fi'il mudhari, asal katanya togho, ya, yang artinya melampaui batas. Jadi ada dalam diri manusia sifat togho, sifat melampaui batas. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia tidak mau diberi tahu. Ketika dia tidak mengilmui, ketika diajarkan dia tak mau menuntut ilmu. Maka sikap ini disebut sikap yatgha atau sikap togho, sikap yang melampaui batas. Seyogianya ketika manusia menyadari dirinya, dia belum memahami
sesuatu, ketika diajarkan, siogianya dia mau menerima apa yang diajarkan. Tapi dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat fenomena yang seperti ini. Ketika kita tidak tahu, ketika seseorang tadi tidak tahu, ketika dia diberitahu, dia tidak mau tahu. Maka sikap yang seperti itulah yang Allah sebut layatullah. Sikap yang melampaui batas. Kenapa muncul sikap yang seperti itu pada diri manusia? Ya. Maka Allah jelaskan di ayat 7-nya. Ar-ro'ahustagna. Dia melihat, dia mero'in, ro'a, ya, mero'in, melihat, mengindikasi dirinya istagna. Nah, kata istagna inilah yang dia serupa dengan timbangan istaf'ala. Dan satu di antara fungsi wazan istaf'ala adalah dia merasa, ada perasaan, merasa dirinya berdaya guna. Ada sesuatu yang jadi dalam dirinya. Ya, dia sudah jadi, dia sudah merasa dirinya itu berdaya guna, istaghna, merasa cukup. Ada perasaan cukup pada dirinya sehingga dia tak perlu lagi diajari. Sehingga dia tak perlu lagi diberitahu, sudah cukup. Dia sudah merasa cukup sehingga tak perlu lagi diajari dan diberitahu. Nah, inilah yang terjadi pada manusia. Perasaan-perasaan seperti inilah yang muncul pada diri manusia sehingga muncullah sikap togho pada dirinya. Istaghna, akar katanya adalah ghani, yang artinya kaya. Disebut kaya apabila dia mampu mendaya gunakan, mempotensialisasikan dirinya dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Potensi ini sudah Allah berikan pada tiap-tiap manusia. Ya. Jadi ini yang harus disadari oleh manusia, bahwasanya potensi yang ada pada diri kita itu merupakan pemberian dari Allah, sehingga tidak perlu kita merasa berdaya guna. Kalau kita punya daya guna, it's okay, nggak ada masalah. Ya. Setiap orang memang punya daya guna, punya potensi. Nggak salah dia kalau dia punya potensi, silahkan. Tapi nggak usah memakai nggak usah pakai perasaan, nggak usah merasa berdaya guna, merasa cukup, nggak perlu. Karena kalau sudah pakai kalau sudah memakai merasa, akhirnya nanti kalau dia mengarah kepada sesuatu yang negatif. Merasa cukup, merasa berdaya guna, akhirnya jadi negatif dan nanti arahnya. Kalau memang kita punya daya guna, silakan potensialkan daya guna kita untuk orang lain, untuk diri kita, untuk masyarakat, silakan. Jadi positif dia. Tapi kalau sudah pakai merasa, nah ini dia masalahnya. Akhirnya dia menjadi toghut nantinya. Jadi istaghna, kata kerjanya. Toghut itu orangnya. Jadi kalau kita tak mampu mengendalikan diri kita, ya, maka akhirnya potensi kita mengarahkan kita menjadi toghut, orang yang melampaui batas. Nanti dalam kamus lain, kamus bahasa, toghut bisa diartikan setan. Artinya sikap-sikap yang seperti itu merupakan sikap yang dimiliki oleh setan. Karena setan hakikinya dia tidak mau dikasih tahu, tidak mau diarahkan. Ya.
Itu watak setan yang perlu kita pahami. Jadi jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh perasaan kita. Nggak perlu kita pakai merasa-merasa. Kalau memang kita punya daya guna, potensialkan daya guna kita. Ya, nggak perlu pakai istarna. Ya. Jalankan aja. Ya, daya gunakan saja potensi kita. Nggak perlu pakai merasa berdaya guna, nggak perlu. Karena kalau sudah pakai perasaan, akhirnya akan muncul sikap melampaui batas. Jadi ini yang perlu kita pahami dalam diri kita, bahwasanya sikap yang seperti itu, perasaan yang seperti itu ada dalam diri manusia. Yang ini harus mampu kita menyadari dan kita kendalikan. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, maka dia akan mengarahkan, ya, sikap togo tadi akan mengarahkan kita kepada ketogutan. Ya. Jadi inilah yang bisa kita pahami dalam ayat surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Ya. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami, mampu membekali diri kita, ya, agar kedepannya kita jangan menjadi insan yang togo, insan yang melampaui batas. Ya. Terkadang kita sudah punya ilmu, tapi kita luput dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kita tak mau mendaya gunakan apa yang sudah kita kaji. Tetap kita kalah dengan keinsanan dalam diri kita. Kita kalah dengan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri kita. Tak mampu risalah Allah mengalahkan potensi insan tadi. Ya, sikap insan tadi tak mampu mengalahkan. Harusnya risalah tadi mampu mengubah pola pikir kita, pola tindak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengubah diri kita menjadi Abdullah. Ya, tidak lagi bersifat atau bersikap insan sebagaimana orang pada umumnya. Jadi inilah dia yang bisa disampaikan dalam kajian kita di surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 7. Ya, contoh dari wazan istaf'ala. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.